Sama aja sih Mas. Selalu di benak saya terfikirkan kalau Singapura itu negara yang sangat bersih, sangat teratur, sangat disiplin. Kemudian mungkin ya beda jauh lah sama yang ada di sini gitu ya. Berkunjung itu ke Library Orchard ya. Library Orchard itu pertama kali datang ke sana, yang saya lihat rata-rata yang berkunjung adalah usia manula. Gitu ya. Jadi sangat berbeda sekali di sini gitu. Hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast. Nah, dalam episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang habis dari negeri seberang. Wah, negerinya nggak jauh dari Indonesia, cukup 2 jam kalau dari Surabaya ya. Oke, naik pesawat maksudnya. Oke, kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Yeay. Halo, selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi semua. Ngobrolin tentang Singapura nih. Nah, Singapura itu menurut AI itu negerinya orang dewasa itu tingkat literasinya sekitar 97%. Wow, keren sekali ya. Itu meningkat 0,54 dari 2020. Itu menurut survei di tahun 2021. Nah, keren banget kan warga Singapura. Dan kemudian tahu kalau di Singapura itu ternyata ada program literasi untuk anak, sehingga warga Singapura itu sampai sekarang tingkat literasinya itu masih terjaga dengan baik. Jadi program literasi anak itu seperti mereka ada Kids dan kemudian ada berbagai hal yang mendukung, yaitu mereka aksesnya dengan mudah perbukuan dari bukunya komik atau yang lain yang digemari oleh mereka. Jadi mereka itu udah difasilitasi oleh negara dan itu kerjasama antar kementerian, jadi Kementerian Pendidikan, terus kemudian perpustakaan, juga sekolah dan juga universitas, sehingga mereka bisa mewujudkan program Kids itu. Ih, keren ya. Nah, hari ini karena narasumber kita pernah ke Singapura dan baru beberapa bulan yang lalu. Nah, persepsi pertama kali tentang Singapura itu seperti apa? Kalau saya kan baru 2 kali datang ke sana. Awal tahun pertama kali datang ke Singapura itu tahun 2011 kayaknya. Oke, 2011. 2011. Tapi nggak ke perpustakaannya karena memang dulu saya juga lulusan perpus, tapi nggak kepikiran mau main ke perpus gitu ya, enggak gitu. Ternyata di tahun 2024 ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung lagi ke sana, tapi bukan jalan-jalan sih, ya jalan-jalan, tapi ada plusnya, yaitu adalah ikut seminar manajemen. Padahal saya basicnya nggak manajemen loh Mas, serius, nggak ngerti sama sekali tentang manajemen. Gitu. Nah, selama di Singapura itu sekitar 4 harian ya, 4 hari. Nah, yang pas kedua kali ke sana sama aja sih Mas. Selalu di benak saya terfikirkan kalau Singapura itu negara yang sangat bersih, sangat teratur, sangat disiplin. Kemudian mungkin ya beda jauh lah sama yang ada di sini gitu ya. Jadi menyenangkan sekali. Cuma yang nggak menyenangkan adalah biaya hidupnya besar gitu ya. Jadi ketika saya waktu berkunjung ke NLB lah yang pertama kali saya berkunjung itu ke Library Orchard ya. Library Orchard itu pertama kali datang ke sana, yang saya lihat rata-rata yang berkunjung adalah usia manula. Gitu ya. Jadi sangat berbeda sekali di sini gitu. Kalau di sana itu banyak sekali usia-usia yang sudah lanjut itu malah duduk-duduk nongkrong di dalam library gitu kan. Terus baca-baca buku atau baca koran atau majalah, itu banyak sekali. Ya nggak hanya maksud saya remaja nggak, tapi juga banyak manulanya gitu loh di sana. Jadi kalau Mas tadi nyampein tentang minat baca di sana tinggi, iya tentu. Dari kecil sampai tua itu semuanya campur di sana, kayak gitu. Oke. Waktu ketahuan membaca di Library
Orchard ya tadi. Apa namanya? Di sana ketahuan nggak ada buku terus sebelahnya gawe kayak gini? Iya. Ada, tapi mereka konsennya fokusnya ke buku aja. Tapi lebih banyaknya konsennya ke buku sama diskusi. Saya nggak ngerti juga ya. Ketika di sana itu banyak yang ngobrol berdua atau lagi alias seputar itu kan Library Orchard kan di dalamnya mall ya. Itu meskipun di dalam mall tapi tetap rame loh. Tetap rame. Terus dan mereka itu nggak hanya duduk nongkrong di dalam mall yang resto atau apa, tapi juga nongkrongnya di dalam perpustakaannya gitu loh, entah itu ngobrol ataupun baca ataupun main HP tetap di perpus gitu loh. Kayaknya memang teman-teman tempat-tempat yang nyaman deh menurut saya gitu. Oke. Jadi tempatnya Library Orchard itu hampir mirip kayak mungkin toko buku ya. Iya, mungkin betul. keren kayak gitu tapi bisa diakses untuk umum. Iya, karena memang apa ya, menarik aja sih Mas. Iya. Ada perpustakaan di dalam mall gitu kan. Sudah lama sekali ya, betul ya? Iya. Library Orchard sudah lama, tapi menarik aja sih, nggak hanya kafe-kafe tapi juga ada mall ada library di situ kan, akhirnya jadi tempat yang nyaman gitu loh. Selain ngeluarin uang kan lebih baik nongkrong di perpus ya. Iya. Kayak gitu. Bisa dapat asupan ya itu, asupan knowledge lah. Iya, tapi memang perpustakaannya bagus ya Mas, bagus. Mirip toko buku pasti, lebih Iya, keren ya. Betul, toko buku. Terus gimana ya? Dan Mas tahu ya, pustakawannya itu usianya sudah tua-tua loh. Dan pada saat itu waktu saya tanya-tanya tentang nomor kelas, kenapa kok berbeda aturannya? Kok ada simbol-simbol yang memang dipakai khusus di perpustakaan umum di Surabaya, di Singapura gitu ya? Itu beliaunya sudah usia banget loh. Dan 2 orang yang saya temui itu usianya sudah mungkin sekitar 50 tahun ke atas gitu loh. Bagian yang nata buku loh, bukan anak muda-muda, tapi yang usianya sudah lanjut itu nata buku. Satu persatu ditata kayak gitu, dirapiin lagi gitu. Jadi, kemungkinan besar mungkin ini belum sempat mencari juga sih berapa gaji pustakawan di sana ya. Mungkin kalau ditanya tanya dulu aja di sini. Oke, tanya dulu di Gemini. Oke, kita tanya dulu. Tapi kebanyakan yang bekerja di sana lebih banyak ini sih Mas, yang usia tua itu malah dikasih pekerjaan. Ya memang. Iya. Setauku kalau di Singapura itu di bagian OB, Iya, itu betul. office boy-nya biasanya juga rata-rata sudah sepuh ya. Jadi pertama kali saya datang waktu makan di salah satu kantin di bandara gitu ya, itu yang bagian bersih-bersih orang yang sudah tua loh. Dan saya gini ya, wah Singapura ini sangat menghargai orang-orang yang lanjut usia yang mana mungkin sudah pensiun ya. Betul. Sudah pensiun jadi diberikan pekerjaan yang memang masih mampu untuk dilakukan. Masya Allah, sepuh banget loh Mas. Istilahnya kalau orang tua itu sekitar usia 70 sampai nunduk-nunduk gini orang yang sudah postur tubuhnya, tulangnya sudah bungkuk, gitu loh. Itu masih bekerja sebagai OB, bersih-bersih piring di bandara. Kayak gitu. Jadi saya salut sekali sama Singapura. Dan kemungkinan besar orang-orang Singapura sendiri menghargai mereka ya. Iya, betul. Jadi menghargai setiap karya orang-orang meski pekerjaannya menurut tanda kutip itu terlantarkan kayak gitu. Iya, betul. Tapi ternyata mereka bisa survive di sana, berarti pemerintah menghargai itu. Iya, gitu. betul. Memang sangat dihargai sekali. Dan makanya. saya kagum sama Singapura. Nah, hal-hal kecil itu yang diperhatikan oleh pemerintah Singapura. Iya. Akhirnya pemerataan nggak sih Mas? Dari betul. usia muda sampai tua itu semuanya kena gitu loh. Benar. Gitu. Jadi semuanya menurut saya terstruktur gitu loh. Terorganisir dengan sangat baik. Dari hal membaca pun dari anak kecil sudah dipelajari. Kamu nggak main-main di rumah lah Mas, misalnya nggak main di mall atau di rumah, tapi mereka diajak ke Singapura, ke perpustakaannya gitu loh. Dan memang tempatnya nyaman untuk anak-anak gitu loh. Itu. Benar. Mungkin pakem-pakem perpustakaan yang theoretical kayak gitu dimusnahkan dulu. Dikip hanya librariannya aja. Ya, mungkin yang penting pemustakaannya useful
pakai perpusnya. Iya. Jadi mereka benar-benar manfaatin kayak gitu ya. Jadi memang perpustakaan di Singapura itu memang dikonsep untuk menjadi suatu tempat umum yang mana jadi tempat rujukan, kayak gitu, tempat nongkrong atau istilahnya kalau misalnya yuk kita ketemuan, ya udah kita ke perpus kayak gitu loh. Mindsetnya tuh sudah perpustakaan tuh jadi tempat yang asik, tempat yang nyaman. Jadi istilahnya tujuan utama, enggak misalnya kayak di sini kita mau ketemuan ya, yuk ketemu mas, ketemuan yuk di mana, di mall kayak gitu ya. Enggak, di sana tuh kayak mindsetnya sudah berubah kalau yuk ketemuan di mana, di perpus kayak gitu loh. Karena memang sangat nyaman, enggak hanya untuk baca buku tapi untuk nongkrong juga kayak gitu loh. Semuanya ada fasilitasnya. Iya. Di Singapura berarti sudah menerapkan fungsi-fungsi perpustakaan ya. Ya. Jadi fungsi rekreatifnya lebih banyak. Iya. Jadi sehingga kalau rekreatifnya dapat, pasti semuanya ada dapat, informatif, Iya. pendidikan, terus culture. Iya. Gitu. Itu kayak Kelihatannya. ngumpul semua paket lengkap lah istilahnya. Iya. Bukan underestimate Indonesia seperti apa, enggak. Kalau kita berkaca dari Singapura, ya memang kayak gitu, sudah paket lengkap lah istilahnya. Perpus itu memang dipandang tempat yang ya memang tempat yang nyaman, nomor satu lah istilahnya kayak gitu loh. Kamu mau kumpul, ya udah ke perpus aja kayak gitu loh. Jadi meeting point ya. Iya, berarti. meeting point kayak Bukan gitu. sekedar cuman buat apa? Baca buku aja. Enggak, serius enggak. Ternyata baca pun jadi hiburan kayak gitu. Iya, Akhirnya tingkat literasinya meningkat kayak gitu ya. Iya, jadinya anak-anak kecil pun ya mau datang ke perpus gitu loh. Pertanyaan yang selanjutnya. Saat berkunjung di NLB, bagaimana kesan pertama memandang warga yang berkunjung ke sana? Di sana itu perpustakaannya kan kalau masuk udah boleh bawa tas. Oh, perpusnya boleh bawa tas ya? Bawa tas, terus lingkungannya semuanya sudah berkarpet ya tentunya. Terus pakai sendal boleh, mau pakai tank top boleh, mau pakai celana pendek juga boleh, istilahnya bebas banget, jadi nggak ada Nggak ada rules kayak gitu nggak ya? ada rules. Ya ada Ada mungkin security-nya sudah bagus Iya. ya, jadinya para staff yang ada di NLB juga nggak mungkin khawatir dong kalau koleksinya mau bakal dibawa lari gitu, karena ada robot juga mas di sana. Wih, ada robot di NLB. Wih, Ada robot Heeh. di sana itu yang mana kerjanya tiap malam. Oh. Tiap malam dinyalakan, terus tugasnya apa sih? Tugasnya itu mencari koleksi yang nggak pada tempatnya. Oh. Jadi dia jalan di setiap rak itu dia jalan. Entah itu buku itu masuk ke dalam rak yang nyelempit itu dia tahu. Dia ambil tuh dia tata. Dia masukkan lagi ke sesuai dengan nomor yang ada. Saya nggak ngerti juga, mungkin by sistemnya sudah ada chip ya dari setiap buku yang mana betul. bisa terbaca oleh Si robot itu robotnya. tadi. Jadi sangat terbantu sekali, katanya seperti itu. Robotnya ada berapa sedikit? Waktu kemarin sih saya lihatnya satu ya. Oke. Banyak kali ya. Kayak robot Asimo gitu, segini, kecil? Segede berapa ya? Mungkin kalau setinggi itu segini saya. Oh. Tinggi kok, tinggi. Oke. Tinggi. Ada namanya robotnya? Aku lupa mas. Kemarin waktu itu dicek, aku lupa. Serius aku lupa. Oke, nggak apa-apa. Itu. Oh, ada robot ya ternyata. Wih, keren ya. Berarti udah memanfaatkan teknologi banget ya. Oh banget. Terus ini yang saya jadi kagum itu waktu berkunjung ke NLB perpustakaan anak. Namanya apa? Sebentar ya, aku lihat dulu di galeri. Di NLB bagian anak. Ya, NLB bagian anak. Namanya adalah Children Biodiversity Library. Dia kayaknya kerjasama dengan BCEI Aquarium. Nanti tempel aja ya fotonya ya. Iya, oke. Resort World Sentosa Singapura kayaknya kerjasama deh. Oh. Jadi konsepnya itu satu ruangan, mungkin dari ruang movie ini 2 kali ya, ruang podcast ini 4 kali ini deh. Jadi sangat lebar sekali dan raknya saya sangat suka sekali dengan desain raknya itu karena konsepnya dengan sea kan, otomatis kan under bawah laut ya, jadi otomatis desain ruangannya ada ikan-ikan kayak gitu ya, terus raknya juga dibuat bergelombang-gelombang gitu ya, terus dan banyak sekali buku-buku yang disediakan itu
mungkin 3 dimensi yang memang tebal-tebal terus muncul kayak gitu 3 sampai 4 dimensi lah kayak gitu. Disesuaikan sama ruangan itu ya? Iya betul. Terus raknya juga muter-muter gini Mas. Jadi kalau anak-anak pun seru gitu loh mainnya di situ. Jadi ketika saya datang ke situ ada ibu sama anak, 2 anak. Ibu sama 2 anak itu ya memang mereka asik baca buku gitu. Kayak memang sudah rutinitas mereka untuk berkunjung ke perpus ya mungkin seminggu berapa kali ya kayak gitu. Jadi raknya dimodif juga, nggak cuman model kotak kayak gitu ya? Enggak. Keren berarti. Kotaknya kayak ada penekanan ya. Loh, biasanya di perpus-perpus Indonesia itu banyakan kotak sih. Iya, jadi Masih kotak lah. iya memang banyak yang memanfaatkan kotak ya daripada yang itu. Jadi Ergonomis kalau itu bahasanya iya, ya. betul. Mungkin kalau kotak kan gampang ya. Gitu. Jadi terus di dalam library itu ada semacam game. Kita bisa nyusun gambar lah. Kita kasih memang sudah ada gambar gitu ya, tapi kita kasih warna. Setelah kita kasih warna tiba-tiba tuh muncul di layar gini loh. Kita search gitu ya. Bahasanya apa sih? Search lah kayak gitu. Muncul di layar. Banyak kok, udah di Indonesia ada. Itu terus ada beberapa tempat yang memang khusus untuk ibu menyusui. Jadi ada anak bayi-bayi juga ada di situ. Kayak gitu sih, Mas. Jadi memang kan NLB itu kayak perpustakaan umum. Kalau di Indonesia NLB itu mirip kayak perpustakaan nasional lah. Iya, gitu. betul. Perpustakaan nasional di sana. Betul. Jadi memang karena perpustakaan negara jadi memang harus super gitu ya. Super sekali. Jadi kalau misalnya kita ke sana hanya 2 sampai 3 jam nggak cukup. Oke, ya. Kalau kunjung satu NLB aja seharian. Karena kan banyak lantai ya, 14 lantai Betul, nggak betul, sih Mas? betul, Jadi 14 betul. lantai, jadi kita kalau berkunjung hanya 3 jam nggak cukup deh. Serius, karena pengalaman kemarin saya cuma 2 jam, nggak cukup sama sekali, itu hanya di 1 lantai aja. Kalau nggak salah ada gym center di sana. Waktu saya pernah berkunjung ke sana 2014 itu kelihatannya ada gym center kalau nggak salah. Nggak sampai di lantai berapa itu Mas? Oh itu aku Serius. masih lupa lah di lantai Iya, berapa. aku cuma di 1 lantai aja, itu aja sudah, aduh, 1 sayang loh, lantai iya. aja, Aduh. serius. Jadi kita muter-muternya itu udah, itu menurut saya sudah sangat jauh Mas. Jadi memang, iya, memang. sungguh besar sekali perpustakaannya. Betul, Dan betul. 1 hari kayaknya baru cukup deh. Dan waktu saya berkunjung itu banyak koleksi bukunya Mas Yan. Jadi mungkin kalau sekarang mungkin lebih ada digitalnya ya. Kalau dalam zaman dulu sih banyak bukunya dan raknya memang aduh nggak super kayak model jadul kayak gitu loh. Itu padahal 2014. Tapi memang banyak kunjungannya juga dari usia lanjut juga sih Iya Mas. betul. Entah membaca ataupun lagi main laptop atau hanya duduk-duduk gini doang gitu, semuanya banyak, nggak hanya anak muda. Oh pasti yang perpustakaan bagian anak itu juga raknya beda ya desainnya. Iya, kalau yang memang anak khusus memang dengan tema SeaWorld kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya di di sisi yang lain, misalnya fiksi atau ya pun koleksi-koleksi lainnya, itu memang raknya kotak Mas. Tapi cantik sekali, cantik sekali. Tahu deh. Kemarin sih udah saya tempel di sudah saya mau sampaikan gitu ya, tapi nggak nyampe. Gimana? Sudah saya maksud saya mau saya ingin sampaikan implementasi yang pas nih untuk perpustakaan UNER, siapa tahu bisa gitu ya. Mungkin tahun 2026 ya. 2025 aja belum 2026. Siapa tahu bisa dipakai gitu ya. Iya. Kan Semoga kita harus aja. terus berubah kan. Oh iya gitu. betul deh. Kan mau ganti tahun ini. Oh iya. Iya. Beda. Oke, nah dari beberapa kunjungan di perpustakaan di Singapura, kalau dikomparasi itu adakah bedanya atau kelihatannya mereka ada satu tema kayak gitu? Atau memang mereka beda-beda dan marketnya memang beda? Kan kita kemarin itu berkunjung ke berapa? 4 ya? 4 ya. Yang pertama kan Rocat, terus yang kedua NLB, yang ketiga SMU, sama yang terakhir itu di National University Singapore. NUS. Terus karena memang SMU sama NUS ini kan university, jadi memang dia fokusnya ke perpustakaan perguruan tinggi ya.
Nah, kalau yang 2 ini kan perpustakaan umum, jadi menyediakan koleksi-koleksi anak atau sudut-sudut anak ataupun macam-macam lah, istilahnya umum kan. Nah, kalau misalnya kita berkaca, karena posisi saat ini saya bekerja di perpustakaan perguruan tinggi, jadi kita coba deh membandingkan dengan perguruan tinggi yang ada di Singapura, Iya. SMU sama NUS. Sungguh jauh berbeda. Loh, SMU sama NUS sudah jauh beda ya? Beda. Karena memang fokusnya juga beda kan? Iya, betul. Kalau SMU kan memang Manajemen. Singapore Management University. Kalau NUS umum ya, Ya, lebih umum ke- tapi mungkin kayak kita deh perpustakaan pusat kayak gitu ya. iya. Kalau Management University itu kan aslinya banyak sih Mas. Ada beberapa lokasi, tapi kemarin kita ada di mana sih, aku lupa namanya, nanti saya tulis aja ya Mas ya. Saya kunjungannya di mana. Nah, kalau yang di Manajemen University itu hampir semua pustakawan nggak ada. Masih nggak ada, itu nggak ada di setiap bagian nggak. Jadi pustakawannya dikumpulkan jadi satu ruang yang mana untuk controllingnya setiap pemustaka itu by system. Semuanya by system. Katakanlah mahasiswa mau tanya, ya by system gitu loh. Terus kita baru datang kayak gitu. Tapi semuanya pustakawannya ada dalam satu tempat. Tadi karena literasinya tinggi jadi by system ya. Jadi Iya. seru, semuanya harus baca. Mungkin pustakawannya sibuk ini ya Mas, nulis Iya. kayak gitu ya. Terus jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang pure pustakawan kayak gitu, bukan yang ngolah buku tentu masih ada buku juga, tapi kan banyaknya ke digital collectionnya di sana itu. Semua sumber-sumber referensinya sangat lengkap. Terus ini Mas, banyak-banyak collaboration space-nya di sana, jadi banyak tempat yang satu untuk diskusi lah. Mungkin hampir dalam satu lantai itu diskusi banyak banget dalam by system. By system booking istilahnya. Jadi kalau misalnya memang ada jam, katakanlah 2 jam gitu ya, habis, terus dia pinjam lagi di tempat lain, dia harus pindah, dan itu semuanya teratur banget. Karena sudah by system. Terus dan di sana budayanya adalah silent. Nggak ada yang namanya kita diskusi rame-rame cekakak-cekiki, nggak ada. Jadi di sana tuh bener-bener silent banget. Jadi kalau kita mau wahing gitu ya, hajin gitu, mungkin ada tempatnya deh. Ngangkat telepon pun kita ada tempat Ada khusus kayak gitu. Terus ketika pustakawannya jelasinnya pun juga dengan suara yang sangat lirih sekali gitu kan. Jadi ya kalau misalnya saya dibawa ke sana kayaknya nggak betah deh Mas. Karena saya sangat ramai sekali ya gitu. Betul. Tapi saya suka. Saya pengen kok pindah loh. Suka sanctuary ya, kalau bahasanya apa namanya sanctuary room, jadi bahasa untuk apa kayak meditasi kayak gitu. Iya. Jadi mereka lebih kecenderungan ke sana ya. Tapi memang kalau misalnya kita ngerjain sesuatu dengan kondisi yang Tenang. diam, tenang, itu kayaknya lebih cepet deh. Iya. Daripada rame kayaknya sayangnya mungkin saya juga yang ngalamin kayak gitu ya. Di sini kan ada Iya, namanya oke. ruang belajar individu, kan saya sering pakai kan. Itu juga nyaman banget deh. Memang Jadi butuh suasana yang sepi kayak gitu. Iya, mungkin karena budaya yang beda gitu. Mungkin kali ya. Iya. Budayanya teman-teman di Singapura itu kayak gimana sama Indonesia kayak gimana. Mungkin kalau di kita mungkin harus memang penerapannya harus ada yang mungkin rame, ada yang mungkin silent Iya. kayak itu, memang harus kayak gitu. Kalau di Perpus Unar kan sudah di tempat sudah. ada pengelompokan-pengelompokan tempat seperti itu. Betul. Contohnya di ruang repository itu Iya, sangat silent. silent ya. Kita ke sana pun kalau kita ngeret kursi kret gitu kan Kedengaran. ya kayak aneh gitu. Terus di ruang galeri Erlangga itu kayak tawon semuanya di sana. Kayak gitu. Betul. Jadi tempat-tempat ramai sudah kita bedain ya. Di mana ramai butuh tempat diskusi, yuk kamu ke sini. Kamu butuh tempat yang silent, kamu ke sini kayak gitu. Tapi di Perpus Unair ini kelihatannya tempat silentnya masih terbatas, jadi cuma di Iya. repository aja sama Rubelin. Yang lain sih rame. Kalau di Movio ini kalau ada pas rekaman langsung otomatis sepi. Maksudnya mereka yang menghormati ya, menyesuaikan. Jadi kalau nggak ada syuting di luar creativity itu, jadi mereka bisa rame. Tapi kalau ada yang syuting mah otomatis ya teman-teman menghormati kali. Nggak ngerti juga ya, mungkin budayanya yang beda kali ya. Kalau misalnya
kalau di Indo sepi mungkin kita malah ditinggal. Kok bisa ditinggal? karena ya itu tadi kembali lagi ke budaya gitu loh. Aku nggak ngerti juga ya Mas, di sana itu kayak orang nggak mau diskusi apa gimana, atau introvert atau gimana ya? Adalah pasti Ya, diskusinya ada. mungkin beda tempat. Mungkin iya beda tempat. Ya itu tadi ada ruangan yang khusus untuk diskusi. Jadi Iya. ruangan seperti kalau di sini Partana. Nah, setelah berkunjung dari Singapura itu apa yang memotivasi dapat kunjungan dari sana? Oh, akhirnya aku harus seperti ini, harus gini gitu. Pengen S3 di sana. Oh iya, baca tadi sempat baca di internet juga kalau Singapura itu sistem pendidikannya nomor 1 di Asia Tenggara dan kemudian nomor 15 di dunia. Tapi kan sistem pendidikan itu sebenarnya nggak bisa generalisir, semuanya itu pasti memiliki budaya yang beda. Namun ada korelasi kesamaan lah mungkin yang bisa diterapkan di negara kita kayak gitu sih. Nah, kenapa milih Singapura juga? Pengen ngerasain jadi mahasiswa sana aja sih Mas. Tapi kalau ada kesempatan gitu kan, cuma pengen ngerasain sih jadi mahasiswa sana seperti apa gitu kan. Tapi ya nanti kita kembali lagi ya kesiapan kita atau dari keluarga mengiyakan atau enggak gitu kan, juga banyak faktor ya gitu. Cuma hanya sebuah keinginan aja sih karena ya melihat beberapa hari sana kayaknya betah deh. Gitu. Tapi memang kalau jujur saja, kalau saya pernah seminggu ya di sana kan juga enak aslinya. Kalau di Singapura itu paling enak itu karena transportasi publiknya itu nyaman dari semua lini. Jadi orang nggak butuh mobil, nggak butuh motor kemana-mana. Jadi rasanya kayak enak gitu. Memang jujur, jadi mungkin ini pertama kali saya naik MRT ya Mas ya. Mungkin sangat deso sekali ya. Jadi saya harus beli e-money itu pertama. Terus kedua, cara top up-nya pun saya juga harus belajar. Lihat tuh orang depan kayak mana. Cara top up-nya itu yang kedua. Yang ketiga, baca denah MRT loh, nggak pinter-pinter ya Allah. Saya tuh gini. Posisi sampai dibelajari, kamu sekarang posisinya di mana? Katakanlah di A gitu ya. Kamu tujuannya mau kemana? Itu kan ada banyak cabang ya. Di denah itu banyak cabang. Itu warnanya ada orange, ada ungu, ada apa. Itu menandakan itu jalur yang kita tuju ya. Tapi ada kalanya kita ke A ke B itu ke C, kita katakanlah A mau ke C ya. Tapi kita harus ke B dulu, ke B ke D, pindah kayak gini. Nah, itu harus tahu. Kita harus berliterasi di situ. Kita harus memahami informasi yang dalam bentuk desain grafis ya. Terus habis itu katakanlah kita mau ke mall. Ya udah, ternyata MRT-nya nyampe di mall. Di dalam mallnya malah. Jadi ya benar katanya Mas Agung, kita nggak butuh mobil di sana. Kita nggak butuh kendaraan motor karena memang MRT-nya nyambung gitu loh. Dari tempat A ke tempat B ke tempat C nyambung semua. Gitu. Dan cepet kan? Iya. Jadi jarak antara katakanlah kita ketinggalan nih MRT yang dulu ya, yang pertama gitu ya. Yang kedua tuh nggak sampai 5 menit, 3 sampai 5 menit lah maksimal. Itu udah datang. Alah kita baru nafas, gitu udah datang. Gitu. Benar. Dan sangat bus sekali. Gitu. Jadi nyaman. Sebenarnya pemerintah Indonesia itu harus tahu sih sebenarnya, tahu keinginan rakyat. Kenapa rakyatnya itu pakai motor banyakan? Karena motor itu cepet, efisien, terus kemudian murah. Harusnya, seperti rakyatku pengennya kayak gini ya. Oh berarti aku harus sediakan transportasi publik yang cepet. Apa? Kereta, MRT itu. Tapi memang di sana juga busnya juga nyambung juga Mas. Iya memang semuanya nyambung. Busnya oke, MRT-nya oke. Jadinya masyarakat di sana nggak ada yang istilahnya tahun depan harus beli mobil deh. Enggak. Bulan depan kayaknya anakku beli motor. Enggak.
Nah, pakai transportasi umum kayak gitu loh. betul. Dan transportasi umumnya nyaman banget sih. Sampai malam. Nah, makanya. Sampai malam, mungkin sampai dini hari kali ya Mas ya. Aku cuma melekan di sana sampai jam 11 malam sih. Habis itu cuma aku naik bus. Nah, ini ada lagi dari NUS itu ada bis umum loh. Betul. Emang. Dan saya nggak ngira. Bis umumnya masuk kampus kan? Iya. Jadi bis umumnya masuk kampus. Jadi ya itu tadi nyambung. Mau Jadi kemana-mana itu oke gitu loh. oh ya, rata-rata orang sana sehat ya. Iya, betul sekali. Iya, karena jalan kaki. Jalan kakinya jauh-jauh. Kita mau ke halte A ke B itu jalan. Padahal sesama negara tropis ya. Kalau di sini, aduh panas sih. Enggak Mas, di sana nggak panas. Enggak panas. Nah, Enggak. itu ya karena apa? Green environment kayaknya. Ya mungkin seperti itu. Terus apa lagi ya? Padahal negara tropis ya. Iya. Enggak panas ya? Enggak. Cuma pakai sunscreen aja. Mau tahu sunscreennya apa? Ya, itu terus hujannya juga kayak ini. Hujannya itu hanya di waktu tertentu, ada timernya di jam 6 pagi udah gitu. Setelah itu udah panas seharian. Gitu. Oh, belum tahu pernah ke Desember kali ya? Oh iya kali ya. Iya benar-benar Desember kan waktu hujan-hujan gitu. Aku pernah waktu kesana ya pas Desember, pas bulan kayak gini. Hujan. Jadi setiap hari hujan. Oh, tapi ya untung nggak banjir. Berarti enaknya kalau ke sana waktu ini aja ya, musim Musim. setengah panas setengah dingin Iya. ya. Gitu. Ya. Terus apalagi ya? Tadi aku sempat ini sih. Oh ya, karena memang ini tiketnya kan nggak mahal, hanya $1. $1 berapa sih? 12.000 nggak sih? Ya, 10.000 kalau SG dalam. Enggak, kemarin 12.000. 12.000. Terus udah naik berarti. Jadi 12.000 kita bisa pindah-pindah stasiun kan. Nah. Jadi kita mau kemana? Yang penting kita nggak keluar aja deh. Udah sama yang di Indo juga iya gitu kan. Cuman ya itu. Tapi dan anehnya kalau misalnya kita jalan kaki terus kelemer-kelemer, berarti itu tandanya orang Indonesia. Jadi di sana jalannya nggak ada yang nggak cepet Mas, nggak tahu kenapa. Udah tuntutan hidup lah kalau di sana. Oh iya pasti. kali ya. Jadi kalau misalnya kita naik, tapi belum ngerasain MRT Jakarta ya? Di Belum. Jakarta sama. Oh iya Kak. Di Jakarta juga sama. Jalannya- Orang-orang Jakarta itu cepat kalau di karena- MRT. Iya. Jadi memang tuntutan hidup. Betul, tuntutan hidup yang kalau misalnya kita tinggal di Surabaya itu santai kayak di pantai Iya, kayak di kan. Kalau misalnya di Jakarta ya karena Tuntutan ya hidup itu, tadi. Iya, dikejar waktu nggak sih? Betul, dikejar waktu. Dan mereka yang naik public transportasi itu udah biasa gitu. Iya, kapan-kapan deh diagendain ke Jakarta. Cie. Terus ini Mas, kalau misalnya kita jalan di eskalator, kita harus kalau misalnya capek itu di sisi sebelah kiri, bener nggak? Iya. Tahu. Di sebelah kiri. Betul. Untuk yang kanan itu bagian Yang jalan jalan cepat. Iya. Jadi kalau misalnya kita Ngikutin mau- jalan mobil lah, kayak Iya, jalan mobil ya. Kiri betul. yang lembat, terus Iya, kanan yang cepat. Betul. Jadi yang kiri rata-rata orang. Jadi kemarin tuh karena rombongan banyak, Kelihatan banget. kelihatan kalau orang asli sana ya udah jalannya cepet, kalau kita pendatang ya udah kelihatan itu pendatang. Nggak sih, kadang kita juga ngikuti kok. Kalau misalnya staminanya kita udah oke, waktu pagi ya kita jalan cepet. Set, Habis sarapan soalnya. Iya. Habis sarapan, betul. Oke, mungkin ada pesan buat teman-teman librarian di Indonesia. Pustakawan ya. Pustakawan harus. Oh iya, ini Singapura, SMU ataupun NUS ataupun perpustakaan umum sering kali ngadain magang loh Mas. Jadi kita sebagai pustakawan juga bisa magang di sana. Ya sekitar 2 minggu lah maksimal atau sekitar 7 sampai 14 hari lah. Itu bisa loh. Jadi kita harus bisa banyak-banyak improve bahasa Inggris kita gitu kan. Terus harus banyak-banyak cari pengalaman gimana sih jadi pustakawan di luar negeri, terutama Singapura lah, nggak usah ke jauh-jauh. Jadi pustakawan di Singapura kayak mana sih? Nah, dengan begitu akhirnya tahu, oh ternyata beda banget
gitu loh. Jadi kita sebagai pustakawan harus banyak-banyak yang berliterasi, terus banyak-banyak cari pengalaman, kita terus improve bahasa Inggris kita, ya kayak gitu. Oke, jadi informasinya biasanya dimuat di webnya mereka ya? Di web. Oke, sering-sering kunjungi web perpustakaan di Singapura kalau pengen magang di sana. Iya, seru kayaknya. Oh ya. Oke deh, Ya, tahun oke deh. depan ya. Yuk. Capcus. Yang visanya masih paspornya masih panjang, silahkan aja Oh masih, daftar. sekarang kan 10 tahun ya. Oh, iya. Jadi oke gas lah. Oke, gas. Oke gas. Loh. Enggak, udah lewat, cut. Oke deh, kalau gitu terima kasih atas partisipasi teman-teman menonton Library Podcast edisi kali ini. Kita ketemu lagi di Library Podcast, your references to know library in. Dadah. See you. Bye. Tahun depan hostnya. Bye. Tak tunggu jadi tuan rumahnya Library Podcast loh. 2025. Oke, beda host. Enggak, bercanda kan. Oke, terima kasih. Oke mas. Ya, tangan mama anyep mas.